A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad bin Abdullah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang Allah berkahi ini, yang dimuliakan Allah ini, kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis ilmu, majlis iman, majlis amal soleh. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima insya Allah. Ibadah wajib kita dari salat dan lain-lain sebagainya, dan juga ibadah-ibadah sunnah kita mendapatkan penerimaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sehingga pada Ramadan kali ini kita mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan dengan dipanjangkannya umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan Allah memuliakan kita dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan kebaikan itu berkesan, berkesinambungan sampai akhir hayat kita, dan kita bisa berkhidmat untuk agama ini. Dan terima kasih kepada para pengurus yang alhamdulillah telah optimal dalam memberikan pelayanan di dalam aktivitas ibadah di masjid kita ini, dan juga para aktivis, para amilin yang telah bekerja keras dan berpikir keras dalam memberikan fasilitas terbaik dalam pelaksanaan ibadah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan itu dengan amal yang berlipat ganda di akhirat. Dan tentunya semangat kita para jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid ini jauh lebih penting, karena kalaulah kita bangun fasilitas sebaik mungkin tetapi tidak kita isi dengan berbagai aktivitas kebaikan, tentunya akan sia-sia belaka. Dan insya Allah Allah kuatkan semangat kita selalu untuk memakmurkan masjid kita ini dengan berbagai aktivitas kebaikan, baik yang sifatnya ibadah ataupun keilmuan. Masyaallah muslimin rahimahumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu tentang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah mengutarakan, memaparkan amanah-amanah kepada langit dan bumi, dan juga kepada gunung-gunung yang secara fisik tampak dibandingkan dengan kita jauh lebih besar daripada kita. Namun apa yang mereka lakukan, makhluk ini, fa abaina ayyahmilnaha, mereka undur diri atau menyatakan ketidaksanggupan untuk menerima amanah-amanah itu. Fahamalahal insan, lalu majulah manusia mengambil peran untuk memikul amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah menjalankan perintah Allah, amanah untuk mengokohkan, menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, amanah untuk memakmurkan dunia ini dengan berbagai kebaikan yang terkandung di dalam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah, sungguhnya manusia dengan sikapnya mengambil peran amanah itu
dalam kondisi zaluman jahula, berbuat kezaliman untuk dirinya dan juga bersikap bodoh. Kenapa? Karena dengan dideklarasikannya mengambil peran untuk menjunjung amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sebagai manusia siap untuk menghadapi segala konsekuensinya, baik konsekuensi di dunia dan juga apalagi konsekuensi di akhirat. Maka dari itu, mumpung kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, penting baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan untuk selalu menyadari bahwa kita dalam posisi mengemban amanah di atas dunia ini. Bukan hidup kosong tanpa peran, bukan hidup tanpa kewajiban-kewajiban. Maka dari itu, semangat yang dibangun di dalam agama kita adalah semangat untuk selalu mengemban atau menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'addul amanati ila ahliha, maka berilah, tunaikanlah amanah-amanah itu kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Apa saja bentuk amanah yang menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama adalah amanatul wada'i' wal mal. Amanah kita dititipkan harta benda. Ya. Sering kita mengalami hal tersebut di dalam kehidupan kita. Jangan sampai amanah-amanah tersebut disalahgunakan, baik oleh saudara kita, oleh tetangga kita, oleh pimpinan kita, oleh suami, oleh istri, oleh orang tua. Semua itu merupakan amanah yang harus ditunaikan. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya, saudaranya merasa aman dengan tindakannya, dengan aktivitas tangannya, ulah perilakunya. Maka penting bagi kita, wal mu'min man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Jadi seorang muslim itu, seorang mukmin itu yang orang muslim lainnya, mukmin lainnya merasa aman untuk menitipkan segala sesuatunya kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat amanah dalam hal ini. Bahkan beliau sebelum beliau berhijrah itu banyak sekali mengembalikan harta-harta yang dititipkan kepada beliau, karena beliau adalah sosok yang al-amin. Rasulullah SAW adalah sosok yang menjadi tauladan dalam segala hal, dan beliau adalah sosok yang sangat terpercaya dalam segala hal, sehingga orang muslim, orang kafir, orang fasik semuanya percaya kepada Nabi SAW. Hanya saja karena beliau mengemban amanah dakwah yang ketika itu bagi sebagian kalangan tidak mengenakan, tidak menyenangkan, maka Rasulullah SAW itu dibenci. Tapi secara moralitas, secara perilaku, secara akhlak, Rasulullah SAW tiada bandingannya, sosok yang menjadi pemimpin di dalam segala hal, contoh dalam segala hal. Beliau mampu menunaikan segala amanahnya dengan sebaik-baik mungkin. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah amanah berupa al-bai' wasyira'. Amanah dalam bentuk kita berinteraksi keseharian, berjual beli. Jadi kita sebagai seorang manusia dan juga seorang muslim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang kita jual, apa yang kita jadikan sebagai sumber ma'isyah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan urufnya, sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan orang lain, dan
tidak menyalahi aturan-aturan norma-norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada orang atau pihak-pihak yang dirugikan. Karena dalam prinsip muamalah dan dalam ajaran agama kita itu la dharara wa la dirar misalnya. Tidak ada orang yang mendapatkan kesusahan atau keburukan dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita jual. Makanya dalam Islam itu sesuatu yang halal kita jual adalah halalan thayyibah, barang yang baik dan juga sehat, ya, yang tidak membawa mudarat kepada orang lain. Maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan segala kegiatan muamalah kita, interaksi berekonomi kita sesuai dengan amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amanah hifdzul asrar. Ini penting. Amanah menjaga rahasia. Amanah menjaga rahasia. Ini penyakit banyak orang. Penyakit banyak masyarakat. Bahwa ketika mendengarkan suatu berita, ya, yang didengar A, yang sampai ke orang lain A, B, C, D. Apalagi dalam suasana sekarang. Suasana di mana kita sangat bebas dan mudah untuk mentransformasikan atau mentransfer berbagai informasi melalui media-media, baik media sosial ataupun secara langsung yang bisa kita lakukan dalam pembicaraan keseharian kita. Kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong jika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia ketahui. Artinya tidak segala sesuatu yang kita ketahui itu perlu untuk kita sampaikan, kita umbar kepada orang lain. Kita pilih-pilih, kita pilah-pilah mana yang menjadi sesuatu hal yang baik untuk disampaikan, mana yang harusnya kita jaga. Maka Islam mengajarkan kita untuk bisa menjaga rahasia-rahasia, apalagi yang berkaitan dengan urusan aurat atau urusan aib-aib orang lain. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang selalu berusaha untuk menutup aib-aib seorang muslim, aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib-aibnya di hari akhir nanti. Dan kita pun diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma astur ghayubana, Allahumma astur auratana. Ya Allah, ampuni kami dan tutuplah aib-aib kami, tutuplah rahasia-rahasia kami. Karena sering kita mendengar para penceramah, para ustadz, para kiai mengingatkan kita bahwa manusia ini, ya, harga kita ini seharga rahasia yang kita pendam dalam hidup kita. Kalau Allah ingin membuka semua rahasia-rahasia kita atau aib-aib kita, maka tidak tenang hidup kita, tidak nyaman pikiran kita, tidak leluasa kita untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Begitu banyak aib-aib atau kesalahan rahasia-rahasia yang kita usahakan untuk dijaga. Dan kita ingin agar Allah menjaga, maka penting bagi kita untuk selalu berusaha hifdzul asrar di antara akhlak seorang muslim. Inna min a'zamil amanat indallahi yaumil qiyamah. Sungguhnya suatu amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, ayyudur rajul limra'atihi. Seorang laki-laki mengumbar aib-aib istri-istrinya atau wanita-wanitanya, atau mengumbar rahasia rumah tangga. Bil hadith wa tufti ilaihi thumma yanshur sirraha. Dengan banyak berbicara tentang kondisi aktivitas di rumah tangga, istri saya begini, suami saya begini. Ini sering terjadi. Padahal itu hal-hal yang tidak penting untuk diumbar, untuk diungkapkan. Tapi itu terjadi, ketemu dengan teman, sosialita, ya di medsos dan lain sebagainya. Keluar itu umbar-umbaran itu, kalimat yang membuat orang terkadang bertanya-tanya ada apa dan ada apa, mencari ingin tahu apa yang terjadi. Dan ini adalah suatu perkara yang besar di hadapan Allah di hari akhir nanti. Yang keempat adalah
Amanatul abna fit ta'amul ma'at abah. Amanah dalam urusan keluarga. Ya, amanah dalam urusan keluarga di mana seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya, seorang perempuan menjaga amanah keluarganya, amanah suaminya, rahasia suaminya, dan juga anak ya memiliki amanah untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Sekarang begitu banyak saluran atau sarana yang membuat generasi-generasi kita mudah terperdaya untuk menunjukkan sikap-sikap yang negatif kepada orang tua, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang tidak berakhlak kepada orang tua, sehingga sampai kepada uququl walidain, sampai kepada pendurhakaan kepada orang tua. Padahal ya birrul walidain adalah penyebab orang tua masuk surga, dan durhaka kepada orang tua itu penyebab orang tua masuk neraka. Maka penting bagi kita ya sebagai anak-anak untuk menjaga amanah-amanah kepada orang tua kita, untuk memberi hak-hak mereka, dan mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, agar mereka bisa menjalankan amanah dengan baik sebagai anak. Yang selanjutnya, yang terakhir saya kira adalah amanah secara umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk dipikirkan, untuk direnungkan, untuk dijadikan sebagai motivasi di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Kita renungi satu hadis yang penting sekali ya, terkait dengan amanah, bagaimana seorang muslim, seorang mukmin menjalani kehidupan di atas dunia. Kata Rasulullah SAW, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba nanti tidak akan bisa melangkah ya, atau tidak hilang jejaknya pada hari kiamat nanti, hatta sampai dia yus'al an arba, tentang 4 hal. Sehingga dia ditanya tentang empat hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Ini amanah dari Allah SWT tentang umurnya, untuk apa dia manfaatkan, untuk kebaikan kah, untuk maksiat kah, dan seterusnya, untuk meningkatkan taqarrub ila Allah kah, atau untuk menjauhkan diri kita kepada Allah. Kemudian wa'an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa dimanfaatkan. Ini penting karena masa muda itu masa produktif. Kalau produktivitas kita itu kita arahkan kepada hal yang negatif, tentunya itu adalah suatu hal yang sangat merugikan kita dan juga generasi kita. Kemudian wa'an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga adalah tentang hartanya. Ini amanah. Hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia memanfaatkan harta itu juga akan ditanya. Nanti tidak akan bisa kita melalui proses-proses itu kecuali kita akan ditanya di mana kita mendapatkan, bagaimana cara mendapatkan harta, dan bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmunya, pengetahuannya, dan untuk apa dia memanfaatkan pengetahuan itu. Apakah hanya sebatas dia mengetahui sesuatu, atau dia mampu untuk menggunakan ilmu-ilmu itu sebagai ladang amal yang bisa meningkatkan performanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amanah kita terhadap agama ini masih rahimahullah. Setelah kita belajar, setelah kita mengamalkan, tentunya kita sebagai muslim, sebagai umat punya tanggung jawab besar untuk mengantarkan kebaikan Islam itu kepada masyarakat umum, kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada saudara kita, kepada kolega kita, kepada teman kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, bahwa beliau hidup, para sahabat hidup bukan sia-sia, tapi mereka hidup agar agama ini tersebar luas dengan cara menunjukkan kepribadian keislamannya, baik secara individu, keluarga, dan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan kita untuk menjaga amanah-amanah kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang shaim, tidak hanya berpuasa secara lahir, tapi juga berpuasa secara batin, sehingga kita dapat menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, baik amanah sebagai pemimpin ataupun amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.